Setiap pagi, Ardi bangun lebih awal dari semua orang di rumah itu. Bukan karena rajin, tapi karena ia ingin memastikan dapur sudah rapi sebelum istrinya terbangun, agar tidak ada alasan baginya untuk kembali dianggap tidak berguna. Ia menyeduh kopi sendiri, tak pernah ditawari, tak pernah ditanya. Di meja makan, ia duduk berhadapan dengan istrinya, Maya, dan ibu mertuanya. Mereka berbicara banyak hal, tentang rencana, tentang keputusan, tentang hidup mereka. Tak satu pun melibatkan Ardi. Jika ia menyela, suaranya seolah menabrak tembok tak kasat mata. Tak ditanggapi, tak dibantah, seperti tidak pernah ada. "Besok kita renov dapur ya, Bu?" kata Maya. "Bagus, pakai uang yang kemarin Mama kasih," jawab ibunya. Ardi ingin berkata, "Aku juga punya pendapat." Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia bukan pengangguran, ia bekerja. Gajinya cukup, tidak besar, tidak kecil. Hanya saja tidak pernah cukup untuk dihargai. Setiap keputusan rumah tangga diambil tanpa namanya. Setiap rencana masa depan dibuat tanpa persetujuannya. Ia suami, tapi hanya di status. "Laki-laki itu harusnya bisa lebih," kata sang mertua suatu sore, sengaja cukup keras agar Ardi mendengar. Maya mengangguk, tak membela, tak melirik. Ardi tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tak berisi. Malam hari, ia duduk di teras, memandangi lampu jalan. Disitulah ia merasa paling nyata, karena di dalam rumah, ia seperti bayangan. Ia ingat dulu saat melamar Maya, ia berjanji akan membahagiakannya. Ia bekerja keras, ia bertahan. Tapi ternyata kerja keras tak selalu berujung pada pengakuan. Suatu hari, Ardi pulang lebih awal. Ia mendengar percakapan dari balik pintu. "Kalau saja dulu kamu menikah dengan pilihan Mama," kata sang ibu. Maya terdiam, lalu menjawab pelan, "Sekarang sudah terlanjur." Kata terlanjur itu menghantam Ardi lebih keras dari makian manapun. Malam itu, Ardi membereskan pakaiannya. Tak banyak, karena memang tak banyak yang benar-benar miliknya di rumah itu. Ia menulis sepucuk surat, singkat. "Aku tidak pergi karena lemah. Aku pergi karena di rumah ini, aku tidak pernah dianggap ada." Ia meletakkan surat itu di meja makan, tempat ia selalu duduk, tapi tak pernah didengar. Ardi pergi sebelum subuh, tanpa drama, tanpa tangisan. Hari-hari berlalu. Maya baru sadar betapa sunyinya rumah itu ketika tak ada lagi suara langkah Ardi di pagi hari. Tak ada kopi yang terseduh sendiri. Tak ada lampu teras yang dimatikan. Ibunya berkata, "Sudahlah, laki-laki seperti itu mudah dicari." Tapi Maya tahu, yang pergi bukan sekedar suami. Yang pergi adalah seseorang yang terlalu lama diam. Di kota lain, Ardi memulai hidup baru. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa harus mengecilkan diri. Dan di sanalah ia belajar satu hal. Kadang, pergi bukan tentang menyerah, tapi tentang menyelamatkan diri. Beberapa bulan setelah Ardi pergi, rumah itu tetap berdiri seperti biasa. Catnya masih rapi, perabotnya masih lengkap. Hanya satu yang hilang, rasa hangat yang tak pernah mereka sadari berasal dari seorang laki-laki yang selalu diam. Maya mencoba melanjutkan hidup. Ia bekerja lebih sibuk, lebih sering tertawa bersama teman-temannya. Ia bilang pada dirinya sendiri, ini yang terbaik. Ibunya sering berkata, "Syukurlah kamu tidak lagi terbebani laki-laki yang tak bisa diandalkan." Maya mengangguk, selalu mengangguk. Sampai suatu hari, Maya sakit, demam tinggi, tubuhnya lemas. Ia terbaring sendirian di kamar, menatap langit-langit. Ibunya pergi menghadiri acara keluarga. Tak ada yang menyeduhkan teh, tak ada yang mengompres dahi. Untuk pertama kalinya, Maya merindukan sesuatu yang dulu ia anggap remeh. Ia teringat Ardi. Ardi yang selalu bangun lebih pagi. Ardi yang diam-diam membereskan rumah. Ardi yang tak pernah membantah tapi selalu hadir. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel.
Ia membuka kontak lama. Nama itu masih ada. Ardi. Ia mengetik pesan panjang. Menghapusnya. Mengetik lagi. Akhirnya hanya satu kalimat terkirim. "Kamu apa kabar?" Pesan itu terbaca. Tidak dibalas. Menit berganti jam. Jam berganti malam. Maya menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena baru sadar ia telah membiarkan seseorang pergi tanpa pernah benar-benar mendengarnya. Sementara itu, di kota lain, Ardi duduk di kamar kontrakannya kecil. Ponselnya menyala. Pesan itu muncul. Ia membacanya lama, sangat lama. Lalu ia menghela nafas. Bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena ia sadar perasaan itu sudah lelah. Ia tidak membalas, bukan karena tak peduli, melainkan karena ia sudah terlalu lama peduli tanpa pernah dihargai. Hari-hari berlalu. Maya mencoba menghubungi lagi. Tak ada jawaban. Suatu sore, ia mendapat kabar dari teman lama Ardi. Ardi menikah lagi. Bukan dengan perempuan kaya, bukan dengan perempuan hebat. Hanya perempuan yang mau mendengarkan, yang bertanya, "Capek hari ini?" dan sungguh menunggu jawabannya. Maya duduk lama di tepi ranjang. Ibunya masih berbicara tentang hidup yang harus lebih baik. Tapi Maya tak mendengar apapun. Yang ia dengar hanya satu kalimat berulang di kepalanya. "Dulu aku punya suami yang mencintaiku tanpa syarat, dan aku membiarkannya merasa tidak pernah ada." Malam itu, Maya menangis sendirian. Untuk pertama kali tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang menenangkan. Dan di sanalah ia belajar satu kebenaran yang paling menyakitkan. Kadang, orang yang paling tulus tidak pergi karena berhenti mencintai, tetapi karena terlalu lama tidak dianggap. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah hargai siapapun, apalagi itu adalah pasangan hidup kita. Kebahagiaan bukan hanya materi, tapi masalah kebersamaan yang saling menghormati.